Rekam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada sore ini di tengah mendung cukup pekat ya di wilayah Ujung Berung, kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita, dan hari ini insya Allah kita akan membuka membuka pintu memahami mata kuliah kita yang diberi nomenklatur portofolio dan investasi, dan di awal perkuliahan kita sudah bahas itu ya. Jadi tergantung sudut pandang, lagi-lagi meskipun secara lazimnya investasi dulu disebutkan baru kemudian portofolio itu ya. Tapi ya itu tadi lah ya, barusan sudah disinggung bagaimana kita mendefinisikan itu, bagaimana kita memahami, tergantung sudut pandangnya. Baik, pintu yang akan kita buka sore ini adalah pintu aspek-aspek normatif terkait dengan investasi. Gitu. Nah, saudara, jadi kalau aspek normatif berarti kita akan merefer, jadi pendekatannya agak historis ya, akan merefer ketika wahyu turun. Karena itu ya, ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup, masih menerima wahyu, wahyu turun, dan dalam konteks apa wahyu itu turun ya, dalam konteks apa wahyu itu turun. Jadi kalau saya mengatakan dalam konteks apa, andai kita menemukan asbabun nuzulnya, berarti kita harus melihat asbabun nuzulnya untuk ayat Al-Qur'an. Andai kita menemukan asbabul wurudnya, kita harus tahu asbabul wurudnya dalam konteks hadis ya, itu seperti itu. Termasuk juga kaul para ulama, aqwal para ulama itu, pendapat para ulama ya, pendapat, fatwa, kemudian apa yang dituliskan dalam karya-karyanya, itu mereka hidup kapan, siapa yang mereka hadapi, dan untuk apa mereka menulis itu, apa masalah yang sedang dijawab, sedang dipecahkan oleh para ulama itu, sehingga para ulama itu kemudian menuliskan karya-karyanya dalam satu kompilasi ya, dalam satu bundalan karya yang ya boleh jadi hanya beberapa halaman, boleh jadi hanya beberapa lembar ya, tetapi ketika dikompilasi dengan tema-tema lain, kita bisa menemukan hari ini menjadi ratusan halaman, bahkan mungkin ribuan halaman karya para ulama itu. Nah, oke. Jadi ketika kita menyebutkan aspek normatif, maka yang pertama kali harus kita lihat adalah Al-Qur'an. Ya, jadi ini ya barusan ya sebelum direkam kita menyinggung hitung-hitung latihan ujian komprehensif. Jadi nanti ujian komprehensif itu ayat Al-Qur'annya apa, hadisnya apa, fikih, usul fikihnya, ya kaidah fikih itu dan sebagainya. Nah, termasuk usul fikih itu kan leha maksim ya. Nah, termasuk ada aspek hukum yang sekarang itu menjadi kajian tersendiri yang harus dikuasai oleh saudara, karena ya gelar saudara itu nanti bukan sarjana syariah, tetapi sarjana hukum. Artinya sarjana hukum yang saudara pegang itu, yang saudara terima itu kualifikasinya sama dengan sarjana hukum yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang hari ini disebut sebagai perguruan tinggi umum, ya. Jadi itu juga kalau mau dibahas, ya ada perguruan tinggi umum, ada perguruan tinggi agama. Emang agama itu lawannya umum? Enggak juga, ya. Umum dalam pengertian apa gitu kan? Nah itu ya. Jadi ini mohon apa yang kita diskusikan hari ini juga menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas ya, diobrolkan sesama kita gitu kan. Apa betul kita menyebut perguruan tinggi umum karena untuk sejumlah perguruan tinggi yang ada di tetangga itu ya, kementerian tetangga, sementara yang ada di Kementerian Agama itu menjadi perguruan tinggi agama. Ya, itu. Ketika pengertian perguruan tinggi umum adalah general,
atau public university, maka seluruh warga negara menjadi berhak untuk kuliah di kampus kita ini, ya, tidak melihat latar belakang agamanya. Ya, siapapun yang akan mempelajari Islam, siapapun yang akan mempelajari hukum Islam, siapapun yang akan mempelajari hukum ekonomi syariah, itu boleh, ya, tidak boleh dilarang. Itu. Jadi itu ya apa yang hari ini sedang kita lewati bersama itu konteksnya adalah seperti itu. Nah, baik. Oke. Jadi oke. Kemarin kita sudah menyinggung sedikit bahwa kata-kata investasi itu tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Itu ya. Kan kemarin kita sudah singgung. Nah, kalau dalam Al-Qur'an tidak ditemukan, berarti harus ada unsur yang menjembatani atau yang mengantarai antara konsep investasi yang hari ini kita pelajari, apalagi belakangnya pakai syariah, kan gitu ya, dengan sumber-sumber normatif itu. Nah, itu. Oke. Nah, apa yang kita bisa ungkap dari apa yang sudah kita pelajari selama 6 semester yang lalu. Jadi ketika dalam Al-Quran dan Sunnahnya tidak ditemukan secara eksplisit, sementara kita menghadapi kehidupan yang serba cepat berubah ini. Itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, selama saudara kuliah 6 semester lah ya. Apa yang dibekali oleh kampus kita bagi saudara ketika muncul pertanyaan seperti barusan itu. Ya, ketika wahyu selesai turun dan kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang serba kompleks, serba cepat ini, dan ketika kita kembali kepada wahyu yang sudah selesai turun itu, kita tidak menemukan petunjuknya, ya, apa yang harus kita lakukan? Halo. Gimana? Saya kasih clue ya, paling tidak ada. Ada 2 kemungkinan. Ya, yang pertama apa? Yang pertama kias ya. Iya. Jadi untuk persoalan-persoalan yang tidak ada, kiaskan dengan persoalan-persoalan yang sudah ada, yang sudah dijawab oleh Quran. Ketika kias tidak memenuhi syarat dan rukunnya, apa yang harus kita lakukan? Pakai konsep pakai konsep al-maslahah. Gitu ya. Pakai konsep al-maslahah. Oke, jadi itu paling tidak itu ya, masih banyak sebetulnya, tidak hanya itu ya, cuman itu yang paling populer digunakan ya, itu yang paling populer digunakan di kita itu 2. Nah, saudara, contoh mata, oke, ya sekarang kan nomenklaturnya jadi mata kuliah tuh, al-uqudul murakkabah itu kalau kita lihat aspek historis normatifnya, itu susah kita menemukan yang secara eksplisit membahas itu. Ya, bahkan kalau kita lihat ada beberapa riwayat ya menyatakan larangan 2 jual beli dalam 1 jual beli, ya kan? Kan ada hadisnya tuh, ya, larangan 2 jual beli dalam 1 jual beli, larangan 2 harga dalam 1 jual beli. Itu kan ada hadisnya itu. Tapi sekarang kalau kita lihat kenyataannya kan beda, harga cash dengan harga diangsur, ya kan? Ya nggak? Itu. Nah, itu ya. Kok bisa gitu kan itu? Kan hadisnya udah jelas itu. Nah, itu tadi di awal saya katakan ya. Jadi ketika kita menemukan ada hadis larangan 2 harga dalam 1 jual beli, larangan 2 jual beli dalam 1 jual beli, itu ada asbabul wurudnya. Ya, itu ada asbabul wurudnya. Kayak sih kamu pakai ngerti kan? Kan TikTok kan gitu pakai yang. Tapi kan aing tinggal ya Nokia enak mah. Oke. Nah, jadi oke. Nah, nanti kalau
Anda di antara saudara ada yang mau S2 S3, nah yang begitu itu jadi makalah ya, yang begitu itu jadi makalah. Gitu. Jadi makalah di pasca sarjana itu selalu mengkontestasikan dua hal. Ya, selalu bukan mengkonfrontir, bukan. Memotret dua hal yang berbeda, ya. Jadi karena ada perbedaan itu, maka kemudian dilihat ini seperti apa nih mestinya. Ya, ini sebetulnya sedang menjelaskan apa? Oke, sebentar. Saya harus membuat co-host dulu Pak Zarin ya. Pak Zarin jadi co-host. Jadi co-host dulu ya. Jadi co-host dulu. Jadi nanti kalau ada speaker, nah itu mohon ya, siap Prof. Mohon di mute ya. Gitu. Oke. Nah, oke, saudara. Nah, sekarang kita lihat. Jadi ketika tidak ditemukan ayat yang secara eksplisit bahwa di situ itulah ayat untuk investasi, maka kemudian kan saudara dapat ulumul Quran semester berapa? Semester 2, semester 3 tuh ya. Semester 2 ya, ulumul Quran itu. Nah, ada kaidah ulumul Quran yang menyatakan diantaranya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ada yang bisa menerjemahkan? Udah lupa Pak Anton. Aduh, jangan lupa itu bentar lagi saudara ujian kompre tuh. Ini begitu-begitu keluar tuh. Ya, gitu. Jadi pelajaran yang bisa diambil itu dari keumuman lafaznya. Ya, makanya kemarin ketika kita menemukan ayat surat Al-Hasyr ayat 18 itu, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, kita bisa paham. Kita bisa paham bahwa ternyata para penulis, para peneliti yang kemudian tulisannya publish, terbit, itu melakukan perluasan makna. Nah, itulah yang kemudian saya kirim tadi di masing-masing grup ya, kelas A, kelas B, kelas C, di masing-masing grup itu saya kirimkan contoh bagaimana kita menulis makalah kita. Oke, jadi saudara silakan registrasi, login ke Overleaf dan jangan lupa verifikasi emailnya ya. Di tayangan itu saya nggak sempat membuat tayangan slide verifikasi. Itu. Jadi sambil belajar sambil belajar materi, jadi materinya oke lah ya, selesai, kita belajar menuliskannya, belajar mempublikasikannya. Itu seperti itu. Nah, jadi karena ada kaidah, jadi gini, kaidah itu di bawah teori ya, sering disebut atau sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi teorem. Ini mungkin belum banyak digunakan istilah teorem itu. Ya, teori turun ke teorem atau teorema itu ya. Nah, teorema itu atau teorem itulah yang kemudian setelah saya coba lihat ini apa nih yang tepat nih dalam bahasa Arab. Oh, ternyata kaidah itu ya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Anda saudara ketika belajar ulumul Quran, saudara dapat materi Pak Anton yang saya ingat kok sebaliknya. Al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi, misalkan seperti itu. Ya. Bagi apa? Bagi yang memang kita menemukan informasi tambahan sehingga pemahaman kita arahkan ke kekhususan sebab itu. Tidak ke keumuman lafaz. Nah, itu ya. Jadi kan ada dua tuh, ada ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, ada al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Nah, itu ya. Oke. Nah, oleh karena itu saudara, sekarang untuk investasi kita menemukan ayat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Ya. Pesannya apa? Hari esok itu harus lebih baik dari makodamat, dari masa lalu. Itu ya. Hari esok harus lebih baik dari masa lalu. Nah, sekarang investasi, kemarin kan kita sudah belajar tuh ya, per definisi, per logotan wastilahan ya, menurut bahasa, menurut istilah. Kenapa kita menginvestasikan? Jadi ketika kita selesai lah ya, kita anggap selesai pengertian investasi dalam ekonomi makro, kita masuk ke manajemen keuangannya sekarang. Nah, uang yang kita miliki, kelebihan dari konsumsi itu yang pembahasannya di ekonomi makro itu, ini di esok hari, di kemudian hari itu harus lebih baik dari hari ini. Bukan malah kemudian kita simpan di bawah bantal, tergerus inflasi, ya, tergerus inflasi, bahkan mungkin juga dimakan rayapan gitu ya. Itu sehingga di esok hari, di kemudian hari kita malah mengalami kerugian. Nah, itu ya. Makanya ada perluasan makna. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita lihat di contoh ini ya, di contoh ini. Nah, tuh, saya menyebutnya contoh struktur penyusunan makalah investasi syariah. Ya, Anda saudara mau menyusun makalahnya berdasarkan landasan yuridis normatif ini ya. Jadi kalau landasan yuridis normatif boleh saudara pilih dari Al-Hasyr 18 ayatnya ini ya, ayatnya ini. Oke, nah ini. Nah, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, di waktu yang lalu untuk hari esok. Itu ya. Nah, di sini hari esoknya ternyata dalam kurung akhirat. Nah, yang seperti inilah contoh tafsir itu ya. Kenapa? Karena bahasa Arabnya God. Ya, God itu ya esok. Makna harfiahnya esok. Fikri Abdul Jabbar hati-hati itu lagi nyetir ya. Awas. Bisi ya. Siapa nggak apa-apa Pak, sambil dengerin. Ya, hati-hati ya. Tuh mohon hati-hati. Nyantai aja lah, nyantai. Oke. Jadi nah kayak begini saudara ya. Jadi setelah kemarin kita coba lacak ayatnya, oh ternyata tidak ditemukan. Nah, paling yang agak dekat itu yang samroh itu. Ya, yang samroh itu istismar itu ya, istismar. Itu. Istismar dengan isti'mar itu beda ya. Itu ya. Isti'mar itu surat Hud ayat 61 ya, memakmurkan. Tapi secara substantif kita bisa melihat sehingga kita bisa paham kenapa ada orang yang merujuk ke surat Hud ayat 61 untuk investasi. Karena kosakata yang muncul dalam surat Hud itu adalah wa ansyakum minal ardi wasta'marakum. Nah, itu ya. Wastamaro, istamaro, yastamiru, isti'maron. Itu ya. Jadi isti'mar adalah menyuruh, memohon, meminta, menuntut, nah, gitu ya. Wajan istaf'ala itu. Nah, ini ya. Belajar normatif ya terpaksa belajar lagi kaidah bahasa Arab ya. Itu istighfaro itu kan memohon ampun, istamaro memohon untuk memakmurkan. Sehingga usia dalam bahasa Arab itu umur. Itu ya. Diserap dalam bahasa Indonesia menjadi usia, menjadi umur kan? Umur. Nah, ain mim ro itu tidak sesederhana maknanya sebagaimana dalam kosakata bahasa Indonesia. Kalau kosakata bahasa Indonesia ya umur itu ya umur. Itu. Nah, dalam bahasa Arab tidak sesederhana itu. Tetapi ada aspek, ada sisi akumulasi kebaikan yang terus bertambah secara kontinu, secara terus-menerus. Nah, itulah kemudian kenapa, saya ulang ya, itulah kemudian kenapa ada banyak atau ada di antara para penulis paper, makalah, buku yang kemarin sepintas saya tampilkan itu merujuk kepada surat Hud ayat 61. Itu. Kenapa? Karena ain, mim, dan ro itu dan derivasi kata yang muncul dari 3 huruf itu memiliki makna substantif
bertumbuh dan berkembang secara akumulatif dan kontinum. Nah, itu ya, secara akumulatif dan kontinum. Itu paling tidak penjelasan yang saya temukan rujukannya, ya. Paling tidak penjelasan yang saya temukan rujukannya. Sehingga konsep panjang umur itu bukan biologis. Itu ya, gitu. Kan suka ada yang bertanya, Pak Anton, kan usia itu kan sudah ditentukan Tuhan. Iya, memang sudah ditentukan Tuhan. Ya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat, ya. Tetapi beda konsep ajal dengan konsep umur. Nah, itu tadi umur itu ain mim ro. Di kita kan ada Dewan Kemakmuran Masjid. Ah, itu ya, makmur. Makmur itu dari makmur, itu dari ain mim ro. Nah, ya, jadi sementara kemarin kita mempelajari mengetahui arti investasi itu adalah return di masa depan, return di kemudian hari. Kalau returnnya bulanan, ya berarti bulan depan. Returnnya berapa? Tribulanan, ya berarti 3 bulan. 1 bulan berarti 4 bulan. Semesteran berarti 6 bulan. Tahunan berarti 1 tahun. Sebagaimana RUPS. Ya, sebagaimana pembagian dividen dan seterusnya. Itu ya. Jadi investasi itu seperti itu. Sementara ayat-ayat Al-Qur'annya kita harus melakukan perluasan makna. Oke, jadi ini contoh ayat Al-Qur'an seperti ini terjemahannya. Nah, dari ayat Al-Qur'an seperti ini, dan ini adalah terjemahannya, kita bisa menyusun judul secara tentatif makalah kita. Seperti ini. Ya. Pak Anton, kenapa ini bahasa Inggris? Ya, kan mau berlatih menulis jurnal. Tuh ya. Nah, ini. Oke, judulnya relevansi tafsir surat Al-Hasyr ayat 18 dengan investasi syariah. Ya. Relevansi tafsir surat Al-Hasyr ayat 18 dengan investasi syariah. Oke, ini saya kasih contoh ya, abstraknya seperti ini. Jadi, nah saudara, kenapa saudara kemudian menjadi harus berlatih membuat abstrak? Karena di skripsi saudara itu ada abstraknya. Cuma kalau abstrak dalam artikel jurnal itu lebih pendek. Oke, makalah ini membahas relevansi tafsir surat Al-Hasyr ayat 18 dengan investasi syariah. Nah, jadi siapapun nanti yang akan menulis makalahnya boleh menggunakan pola ini. Makalah ini membahas, makalah ini mendiskusikan, artikel ini mengungkap, artikel ini meninjau ulang, dan seterusnya. Apa yang diungkap, apa yang ditinjau ulang, itu biasanya muncul dari judul. Nah, sekarang judulnya ini, ya sudah, pindahkan saja dulu, jepret ke sini, santai aja. Gitu ya. Berikutnya, metode yang digunakan adalah metode tafsir tahlili. Ada berapa metode tafsir? Lupa lagi. Gitu. Ya itulah saudaranya. Makanya kalau kuliah kita hanya mendengarkan, ya daya tangkap pendengaran kita itu, apalagi ini udah sekian semester yang lalu kan, Ulumul Quran itu. Ulumul Quran, tafsir ahkam. Ya, kenapa Pak Anton tahu? Ya, kan saya pernah ngajar tafsir ahkam di semester yang lalu ya. Ya, jadi gini, kalau kita kuliah hanya untuk sekedar mendapatkan nilai, saya bisa keluarkan nilai sekarang. Tapi kan bukan itu tujuan kita kuliah. Mohon diingat betul ya. Jadi tujuan kita kuliah itu bukan sekedar dan hanya itu pemborosan kata ya, tidak ekonomis lah. Nggak lucu ya, kuliah ngajar di hukum ekonomi syariah tapi ngomongnya tidak ekonomis. Tapi ya bahasa itu kan bukan matematika ya. Yang penting saudara bisa paham. Oke. Jadi saya pilihkan contohnya di sini adalah tahlili interpretation. Ini ya. Ini tahlili. Nah, biar enak aja.
bacanya. Nah, tuh. Jadi metode tahlili, ya. Apa yang dimaksud dengan tahlili? Nah, saudara, itu I ada topinya di atas ya. Kemudian H ada titik di bawah, itu yang disebut dengan transliterasi itu. Ya. Nih, karena tahlili di sini ini hanya H kecil ya. Alhamdulillahi. Nah, itu H besar itu tidak pakai titik di bawah. Oke, nih saya coba selipkan literasi terkait dengan transliterasi itu. Oke, sumber datanya berupa ayat 18 surat Al-Hasyr. Ini data ya, data utamanya kan ini. Itu. Jadi saudara menulis makalah itu bukan memindahkan narasi yang ada di buku ke karya saudara, bukan ya. Itu saya ya cukup banyak, sering bahkan tiap kali saya terima makalah dari mahasiswa itu memindahkan tulisan dari buku ke makalah kita. Ya, udah dipindahkan, tidak disebutkan sumbernya. Waduh, itu mohon ya jangan begitulah ya. Gitu. Jadi kenapa kita harus menulis makalah? Karena di situ ada masalah, ada problem. Ya, di antara problemnya itu gap antara apa yang terjadi dengan apa yang dituliskan oleh para ahli itu, termasuk para ulama. Ya sekarang gapnya apa? Investasi dengan dalam sumber normatif itu. Gapnya kan yang namanya syariah di belakangnya ini ya, apapun, entitas apapun yang di belakangnya syariah, itu harus jelas dalil masyru'iyatihnya. Ya. Masyru'iyatihnya itu harus jelas. Ya, kenapa investasi syariah ini disyariatkan? Nah, ketika disyariatkan berarti harus merujuk kepada Quran, berarti harus merujuk kepada hadis, Quran sekaligus juga tafsirnya, hadis sekaligus juga syarahnya, dan pendapat para ulama terkait dengan ayat dan hadis sehubungan dengan investasi ini. Oke, gitu ya. Nah, itu diungkapkannya di sini. Jadi ketika kita menemukan hari ini istilah investasi tetapi dicari dalam ayat Al-Quran tidak ada, maka itulah yang disebut dengan gap akademik itu. Masalah akademik itu. Jadi mohon diingat betul, saudara, menulis makalah itu bukan memindahkan teks. Gitu ya. Bukan memindahkan teks dari rujukan menjadi makalah saudara. Udah gitu saudara kasih nama. Ya, makalah ditulis oleh nama saudara tuh. Ya, padahal kita memindahkan tulisan. Nah, itu nggak benar ya. Mohon diingat betul tuh. Ya, mohon diingat betul. Oke, jenis datanya oke, sebentar. Sumber datanya berupa bukan ayat, ini Al-Qur'an ya. Sumber datanya Al-Qur'an. Sorry. Salah. Berupa mushaf ya. Mushaf Al-Qur'an. Kelas sudah masuk. Belum? Sudah sebenarnya. Oh, oke. Ya. Ini baru kita belum masuk materi ya. Ini masih buka pintu ini ya. Jadi nyantai aja. Sumber datanya berupa mushaf Al-Qur'an ya. Ini bisa titik koma. Ya. Surat Al-Hasyr. Ayat 18 surat Al-Hasyr. Nah, ini sumber datanya. Ya. Oke. Dan sejumlah kitab tafsir yang menggunakan tahlili sebagai metodenya dalam menafsirkan ayat tersebut. Ya, ini sumber data. Jenisnya sekarang berupa teks.
dan narasi. Teks itu teks ayat, narasi itu penjelasan. Jelas ya? Clear ya? Sumbernya Mushaf Al-Quran dan publikasi tafsir ya, kitab-kitab tafsir. Kenapa saya memilihkan tahlili? Pak Anton, enggak, saya pengen mau dui, silakan. Ya. Cuman kan lumayan tuh kalau mau dui ya. Kalau mau dui nggak bisa 1-2 hari. Ya, saudara harus betul-betul riset itu, kumpulkan ayat banyak itu, satu Al-Quran tuh. Enggak, Pak Anton, saya pilih 1 ayat aja, tetapi mau dui ya silakan. Kalau memang ada contohnya, ya saya nggak melarang. Emang ada contohnya? Ada, ya masih baru-baru lah. Yang begitu-begitu masih baru-baru. Ya. Asal kita rajin googling, ya. Asal kita rajin baca, via googling bisa, via buka buku bisa. Ya, jadi kita jangan juga menjadi ribut gara-gara instrumen yang berbeda. Ya, gara-gara instrumen yang berbeda. Oke, menggunakan tahlili. Jadi ini apa refreshing lah ya. Ijmali, tahlili, maudu'i, satu lagi metode itu. Halo? Muqaran. Nggak bunyi. Aduh, bunyi dong. Ya, Muqaran ya. Nah, itu. Bunyi Pak, cuman saya lupa nggak mijit mic ya, di mute mic-nya sama Pak Zarinda. Gitu. Ya. Ya, itu. Nggak apa-apa, nyantai. Ya. Oke, ini. Jadi Pak Anton, saya mau ijmali aja, silahkan. Ya, mau Muqaran saja silahkan. Antum saya dengar itu kan hanya 2, tafsir bil ma'sur dan bil ro'i, yaitu sumber tafsir. Ada ma'sur, ada ro'yu. Ma'sur itu Quran dengan Quran, Quran dengan hadis atau sunnah, atau Quran dengan kaul sahabat, kaul tabi'in ya. Sementara ro'yu itu Quran dengan menggunakan penalaran yang sahih. Dengan pendapat ro'yu itu. Nah pertanyaannya, gimana ceritanya dia bisa berpendapat? Oh, berarti kan baca ma'sur kan? Berarti kalau gitu nggak ada dong ro'yu itu. Ya itu tadi tergantung pendefinisian. Ya, kalau memang ro'yu nggak ada, kalau memang seseorang punya pendapat yang sahih setelah dia baca ayat Quran, dia baca hadis, berarti sumbernya tetap ujung-ujungnya ketemu dengan wahyu. Makanya UIN Bandung itu jargon akademiknya wahyu memandu ilmu. Wah, gitu ya. Itu. Oke, jadi tergantung pendefinisiannya. Oke, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara melacak teks ayat dan narasi tafsir. Gimana cara melacaknya? Browsing ya. Teknik analisis datanya dilakukan dengan cara membandingkan narasi tafsir bagi ayat tersebut ya, 18 surat Al-Asr. Kemudian disusun narasi ulang oleh pengkaji. Siapa pengkajinya? Saudara para mahasiswa. Ya. Jadi saudara lihatlah. Ghad itu apa sih? Secara bahasa kemarin. Nah, sekarang apa betul? Bagaimana tafsirannya? Oh, ternyata kemarin, esok, sorry. Ghad itu esok. Oh, ternyata yang dimaksud dengan esok itu adalah hari kiamat. Siapa saja yang mengungkapkan itu? Nah, cari di situ. Nanti ada contohnya ya. Ada contohnya. Ya, melalui perluasan makna, nah ini ya, melalui perluasan makna, tadi kan saya sudah singgung tuh, artikel ini menemukan bahwa kandungan ayat 18 surat Al-Hasyr dapat dijadikan landasan normatif bagi kegiatan. Nah, ini kalau mau ditambah, biar enak aja bacanya. Ya, bagi kegiatan investasi syariah atau bagi pelaksanaan, nah kan bisa begitu. Investasi syariah. Ya. Meskipun dalam tafsir-tafsir klasik disebutkan bahwa kandungan ayat ini menjelaskan persiapan untuk menghadapi kehidupan akhirat. Nah, ini yang dimaksud dengan kontestasi itu. Kita membandingkan, kita menghadap-hadapkan, face to face kan antara 2 narasi. Narasi awal, semua tafsir klasik mengatakan bahwa ayat ini mengandung pesan setiap individu harus mempersiapkan bahwa suatu saat nanti akan sampai pada kehidupan akhirat di mana kita semua
akan dimintai pertanggungjawaban kita. Itu. Tapi kemarin kita sudah ungkap, ada buku-buku, ada penulis-penulis pada masa kontemporer. Jadi ketika saya mengatakan klasik itu ya fi ahdi salaf ya, pada masa salaf. Pada masa salaf itu pada masa lalu, lebih dekat ke zaman Nabi. Gitu. Nah, kalau saya mengatakan kontemporer itu berarti kan ulama sekarang. Dan kemungkinan orangnya masih pada hidup. Ya, para penulis buku itu disebut dengan kontemporer. Jadi ini ya. Jadi investasi syariah dalam pengertian investasi keuangan itu bukan untuk kehidupan setelah mati, justru untuk bekal hidup agar kita hidup memiliki bekal yang bersumber dari sumber-sumber keuangan yang halal. Nah, itu kan bisa begitu narasinya, ya. Itu bisa begitu narasinya. Pak Anton, gimana caranya agar kita bisa membuat narasi banyak baca, nggak ada cara lain, setahu saya, ya. Itu banyak baca aja, ya. Tiap malam Jumat minum madu gitu kan. Iya, kalau nggak banyak baca ya tetap aja bingung. Gitu ya. Itu. Banyak baca. Ya, banyak baca. Dan tugas saudara selaku mahasiswa, apalagi saudara itu strata 1, bukan vokasi, memang kekuatannya di situ, ya. Diarahkan ke banyak baca. Dan sumber-sumbernya sekarang sudah tersedia sedemikian rupa. Oke, mohon jangan dulu ada pertanyaan. Saya akan perlihatkan ini nih ya. Nih. Dari mana Pak Anton tahu banyak sumber ini? Tafsir surat Al-Hasyr ayat 18. Nih, jebret, dibukalah satu-satu. Nih, ya. Itu, dibukalah satu-satu. Klik di sini, ada nggak investasi? Gitu ya. Nah, ada. Nih. Gitu. Atau juga menjadikan pelajaran masa lalu sebuah investasi besar untuk masa depan. Oh, Pak Anton, itu pengertian investasinya menurut bahasa. Iya. Ini yang begini, ini disimpan di pendahuluan. Nih, waltandu nafsu makodamat. Jadi di pendahuluan saudara, di sini, nah, di pendahuluan saudara nih ya. Saya akan pendahuluan masih pakai dummy text nih, lorem ipsum. Nah, ini ya, Kopassus, kopi pasti ubah sedikit sebutkan sumber. Ya, ini nih. Nah, ini. Itu. Nah, beberapa pepatah dan peribahasa banyak sekali yang memberi pesan betapa pentingnya kepedulian kita kepada waktu dan kedisiplinan. Nah, itu. Jadi ayat ini, ayat ini ya. Nih. Makodamat ligod ini kan, ini makodamat masa lalu, digod masa depan, masa yang akan datang. Ini kan waktu. Ini dimensi waktu. Ya. Ini nih, mohon ya, mohon diingat betul. Jadi kalau ingin dibahas ayat investasi dari satu ayat saja nggak selesai satu semester kalau mau. Jadi makanya tadi saya katakan di awal kita buka pintu, ya, baru kita buka pintu. Tuh. Jadi kalau mau dibahas ini nggak selesai ini bisa jadi satu skripsi ini. Dari satu ayat ini kalau kita mau tarik ke pembahasan investasi ini bisa jadi satu skripsi. Ini baru ayat Qur'annya saja. Tuh ya. Jadi contoh, nih ada nih ya, nanti dilihat aja lah. Ini kan biasa direkam, diupload, dilihat ya ininya ya, webnya. Yang kedua, nih, ya ternyata Al-Hasyr ayat 18 ini meningkatkan ketakwaan melalui proses introspeksi diri. Pak Anton, itu kan bukan investasi keuangan, iya. Jadi di pendahuluan itu Anda sebutkan bahwa kajian terkait dengan Al-Hasyr ayat 18 itu tidak secara eksplisit atau bahkan belum menyentuh aspek keuangan. Karena belum disentuh orang, maka kemudian
makalah Anda, makalah saudara, makalah yang diminta ditulis, diwajibkan ditulis oleh para dosen saudara-saudara itu dari semua mata kuliah ya. Jadi nggak cuma mata kuliah ini. Anda setting berpikir Anda itu ketika Anda menulis makalah, mohon dibawa ke situ. Kenapa dosen saya menyuruh menulis makalah judulnya ini? Karena di situ ada gap, di situ ada celah, di situ ada ruang kosong. Ya. Itu. Investasi butuh dalil. Pas dilihat dalilnya ini bukan investasi, ini persiapan hari akhirat. Iya. Gitu ya. Sekarang gimana caranya agar masuk ke investasi? Perluaslah makna. Pakailah instrumen, pakailah tools, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kalau begitu Pak Anton boleh dong mengartikan God itu besok hari misalkan. Boleh. Kenapa tidak? Nggak ada larangan. Tapi saudara harus paham bahwa ketika anggap saja produksi pengetahuan ya. Ketika pengetahuan itu diproduksi, berarti di sini ada penjelasan-penjelasan tambahan yang harus Anda tambahkan. Karena dalam tafsir-tafsir lama, God di situ diartikan hari kiamat atau kehidupan sesudah mati. Gitu. Ya. Berikutnya nih. Tuh. Ya. Nah, ini contoh-contoh nih, tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Nih terjemahannya ada. Mau yang aslinya? Iya, kalau di S2, S3 tuh boleh tanya Pak Zarin, harus ngutip yang aslinya. Tafsir Muyassar itu ada yang aslinya, maksudnya ke Waqfiyah. Pak Zarin saya udah tampilkan belum? Oh, untuk angkatan yang lalu ya. Angkatan ini belum ya. Nantilah kapan-kapan kita tampilkan ya Waqfiyahnya itu. Oke, nah ini. Ini kan ini mana-mana. Tuh ya, untuk menghadapi hari kiamat. Ini menghadapi hari kiamat. Ini untuk hari kiamat. Ini hari kiamat, sudah 3 tuh ya. Ini yang dimaksud dengan membandingkan itu. Ya, yang dimaksud dengan membandingkan itu metodenya dengan cara membandingkan. Ya, ini ya. Dengan cara membandingkan narasi tafsir bagi ayat tersebut ya. Kemudian disusun narasi ulang. Oke, carried out by comparing the narration of the interpretation of the 18 verses of surah Hasyr. Oke, ini ya. Jadi menulis makalah itu seperti itu. Di kuliah dengan Pak Anton ada muatan bimbingan menulis makalah. Itu ya, bimbingan menulis makalah, bimbingan menulis skripsi ya. Oke. Ya. Jadi, nah, saudara, ini terjemah harfiah semuanya hari esok. Tafsirnya semuanya oke. Ada yang kiamat, ada yang akhirat. Emang apa bedanya? Kiamat adalah bagian dari akhirat. Akhirat itu kan tidak hanya kiamat. Oke? Itu ya. Oke, berikutnya. Fahad tafsir Sa'di. Ini sama ya, ini sama ya. Jadi persiapan. Sama introspeksi. Jadi waltazun nasum makodamat itu introspeksi. Nah, sekarang introspeksi, saudara, manajer investasi. Oke, saya kembali ke sini ya, share screen-nya. Saudara, masih ingat fungsi manajemen? Yang 4P itu, bukan 4P, POAC ya. Planning, organizing, controlling. Nanti dulu, activating dulu, baru controlling. Oke, tapi makasih. Siapa Sarah ya sudah menjawab. POAC, controlling itu di akhir. Nah ini kan fungsi manajemen.
ya. Ketika dilihat urut-urutannya ini menjadi proses. Ya. Planning, organizing, executing, kemudian controlling. Ya. Controlling itu intinya ada dua. Ya, reporting, pelaporan, reporting, dan evaluating. Jadi laporannya dievaluasi, penilaian. Hasilnya ini ditarik ke perencanaan periode berikutnya. Itulah yang kemudian dalam bahasa agama disebut dengan muhasabah. Introspeksi. Dalam bahasa manajemen seperti ini. Ya. Controlling, pengendalian itu paling tidak ada dua. Reporting, dari laporan kita bisa mengendalikan nih. Dari laporan kita bisa punya bahan untuk mengendalikan di periode berikutnya. Rencana raihan 20 tercapai 15, berarti kurang 5 kan? Rencana 20, perolehan ternyata 25, berarti lebih 5 tuh. Bagus enggak? Tergantung juga. Tergantung faktor-faktor yang membentuk kenapa bisa lebih dari yang direncanakan. Kalau tetap efisien, bagus. Tapi yang perlu diingat, tidak selalu penambahan return, penambahan reward itu ya, penambahan perolehan itu, penambahan yang kita peroleh itu tidak selalu efisien. Nah, gitu ya, tidak selalu efisien. Gitu. Jadi tidak ada jaminan ketika ditambah itu menjadi lebih baik. Tidak selalu more is better. Nah, itu ya. Oleh karena itu, dari situ kita bisa melakukan evaluating, penilaian. Baik atau tidak, berdasarkan laporan ini. Nah, ini rumah besarnya adalah controlling. Ya, rumah besarnya adalah controlling. Gitu. Nah, gunanya untuk apa? Untuk dilaporkan atau untuk disusun kembali ya perencanaan periode berikutnya, sehingga masuk lagi ke unsur P, planning, kemudian di organizing, ya, di organisasi, di staff, ini the right man on the right place, the right man on the right job, ya, itu di organizing itu ya, staffing, allocating resources, ya, mengalokasikan sumber-sumber daya, itu. Pas dilihat, wah ini bagian SDM kurang orang nih, pasang iklan, ya, pasang iklan, rekrutmen. Oh ternyata ini saham ini nggak terlalu bagus nih, lihat behavior sebelumnya, ya, ingat ya, saya tempo hari bikin kurva gini ya. Nah, apakah begini atau begini? Tapi kan kenyataannya ini kan begini nih, tidak ada yang lurus itu, saham itu ya, investasi itu nggak ada yang lurus itu. Nah ini kan semakin lama semakin disparitasnya semakin besar. Berarti di periode berikutnya kita harus bisa memastikan bahwa pilihan kita ada di pilihan yang benar. Belum tentu juga ini yang tingkat pertumbuhannya tinggi itu benar. Karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan semakin besar kemungkinan jatuh. Ya. Nah, kalau ini apa ini? Ini berarti tabungan di bank syariah aja. Ya, cukup mengandalkan nisbah bagi hasil. Nggak perlu main saham lah. Kalau udah nisbah bagi hasil aja. Berapa? 70-30. Equivalent rate-nya berapa tuh? Ya, berapa? 8% lah. 8% per tahun ya. Itu. Jadi kalau 8% per tahun, berarti per bulannya berapa tuh? Atau 12%, kalau 12% per tahun, lumayan tuh ya, gede ya, 1% per bulan. Nah, ya 0,54 ya, 0,54 lah, 0,53 ya, 0,53 ya, equivalent rate. Kan bisa begitu. Itu ya. Itu. Ya. Oke, jadi oke. Kembali lagi ke stop screen. Oke. Nah,
Berikutnya, ini contoh ya, contoh tafsirnya. Ini ada bahkan tafsir Kemenag, tafsir ringkas Kemenag. Ini ya, ini. Oke. Nah itu. Jadi kenapa waltadu nafsu makodamat? Karena manusia banyak lupa. Gitu. Ya, karena manusia banyak lupa. Oke, contoh berikutnya nih. Ibnu Katsir. Ya. Nah, ini ada nih. Ya. Nah, ternyata yang kemarin kita temukan di Ibnu Katsir itu ada istismar, di sini belum kita temukan terjemahannya karena ini bahasa Indonesianya ya. Ibnu Katsirnya bahasa Indonesianya. Tidak ada terjemahan istismar dengan investasi. Oke, berikutnya. Oke, tafsir ringkas Kemenag baca selengkapnya. Ini ya. Ini boleh di copy paste. Copy paste ubah sedikit sebutkan sumber. Ini kita klik Jalalain. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok ya, lighad ini ya. Ya, tafsirnya yakni untuk menghadapi hari kiamat. Oh, lagi-lagi hari kiamat. Nah, sekarang ada tafsir punya Pak Quraisy Shihab. Apa tafsir Pak Quraisy Shihab untuk ayat ini? Cepret. Wahai orang, berlindunglah kalian dari azab Allah. Dan hendaknya setiap orang memikirkan. Ini sudah bukan melihat. Tadi kan melihat nih. Memperhatikan ya. Hendaklah setiap orang memperhatikan. Tapi Pak Quraisy memikirkan apa saja amalan yang dipersiapkan untuk hari esok. Tafsirnya begini. Nah, kenapa Pak Quraisy tidak menyebutkan masa lalu? Ini persiapan. Persiapan itu tidak mungkin kita melakukan persiapan tanpa melihat apa yang sudah lewat. Namanya juga persiapan. Ya, gitu. Persiapan itu enggak ada yang kosong sebelumnya. Ya. Itu. Oke. Terus diskusi. Nah, ini ada diskusinya. Nih, kan? Ini ada diskusinya nih. Gitu ya. Oke, ini bisa copy ya, blog, copy paste ke makalah kita. Berikutnya contoh berikutnya. Ini sama ya, tafsir Jalalain. Ada tafsir apa lagi nih? Ada Ibnu Katsir, ada Kemenag ya. Kemudian ini juga sama. Oke. Nah ini. Menjadi pemenang di masa depan. Renungan surat Al-Hasyr ayat 18-20. Ya. Menjadi investor yang beruntung di masa depan. Kan kita bisa parafrase kalimatnya. Ingat ya, investasi itu selalu dalam konteks bahwa bagaimana kita merencanakan keuntungan di masa depan. Bukan memastikan ya, mohon diingat bukan memastikan. Karena itu tadi mata dinasun di ayat yang lain ya, minggu kemarin, mata dinasun maza taksibu goda. Kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi esok. Dan dari situlah kenapa bunga bank menjadi haram. Itu ya. Kenapa bunga bank menjadi haram? Nah, keharamannya ada pada kepastian esok hari saya dapat sekian dari modal sekian. Tuh. Ya, tuh ya. Oke. Berikutnya. Oh, ini terima. Nah, ini oke, yang ini.
Ini surat saya. Ah, ini. Ya. Sorry, barusan malah membuka surat saya. Tafsir ayat-ayat konsumsi dan implikasinya terhadap pengembangan ekonomi Islam. Ini teman saya ya. Saya kenal orangnya nih. Ya, kemarin sama-sama ke Belanda tahun 2019 sebelum Covid ya. Sekian bulan sebelum Covid itu. Abdurrahman Kasdi ini ya. Oke, sekarang kita lihat kata-kata investasinya ada di mana? Nah, di sini. Dalam melakukan konsumsi harus berpijak pada prinsip keselamatan, yakni sustainability. Ya itu tadi. Ini tambah sustainability. Saya tadi kan bicarakan akumulasi ya, akumulasi dan continue. Ya, ternyata ini Pak Kasdi ini menambah dengan sustainability dan investasi masa depan secara kontinu. Nah ini Al-Hasr 18. Jadi Al-Hasr 18 oleh Pak Kasdi ini diuraikan menjadi seperti ini. Menegaskan kesinambungan generasi masa depan. Nah itu seperti itu. Nah jadi bagaimana caranya kita bisa menarik ini ke dalam investasi syariah, yaitu tadi perluasan makna. Oke, waduh 4:30. ternyata apa ya? Iya, ngalir aja begitu. Oke, sementara sampai sini dulu ya, sampai sini dulu. Kalau mau bertanya silakan. Jadi mohon maaf, yang masuk imersif hanya 25. Nah, kalau saudara ingin tampil seperti saya dan Pak Zarin tuh ya, kan seperti duduk di kursi tuh, pakailah virtual background. Ya, jadi nanti tampilannya kayak begini. Kita seperti sedang ada di kelas tuh. Gitu. Oke ya. Contohnya seperti itu. Bagaimana landasan normatif. Ini belum masuk ke aspek hukum ya, belum masuk ke aspek hukum. Saya ingin memberikan bekal dulu kepada saudara bagaimana memposisikan. Dan itu baru satu ayat. Jadi contoh dari Quran selesai, ya. Contoh dari Quran selesai. Insya Allah minggu depan mungkin contoh dari hadis. Ya, nanti contoh dari fikihnya seperti apa. Belum masuk ke hukum ya, belum masuk ke hukum. Silakan kalau ada pertanyaan. Anton jangan imersif dong, jadi kayak nggak adil tuh. Ada yang nggak bisa masuk, oke kalau gitu kita galeri saja. Tuh. Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup? Prof, saya ingin bertanya, Prof. Silakan. Oke, Bismillah. Prof izin bertanya perihal template yang Prof kasih itu di atasnya kan ada ayat Al-Quran itu ya, Prof. Nah itu nanti di makalahnya itu apakah harus dicantumkan seperti yang di template atau tidak gitu. Kemudian Prof saya mau menanyakan perihal metode tafsir tadi. Perihal dari 4 metode itu yang kiranya lebih gampang gitu ya, Prof. Untuk diambil dalam metodenya itu metode yang mana ya, Prof? Apa tahlili atau ijmali atau yang maudhui atau yang muqarrin? Terima kasih, Prof. Oke, saya jawab dulu yang kedua ya. Mana yang lebih gampang? Relatif. Ya. Kalau saya coba semuanya. Baru setelah itu saya bikin penilaian untuk diri saya sendiri. Oh, ternyata lebih gampang muqarron misalkan gitu ya. Bisa jadi, gitu, bisa jadi, gitu. Ternyata lebih gampang maudhui itu asik, itu semua ayat yang terkait dapat, bisa jadi begitu. Ada yang mengatakan, nah Pak Anton saya lebih suka ijmali karena saya lebih senang berpikir global, bisa jadi. Nah, kenapa saya pilihkan tahlili? Karena tahlili itu, ini sudut pandang saya ya. Semua metode terbawa. Itu, semua metode terbawa. Jadi nanti kalau tahlili,
itu ngutip hadis. Tahlili itu ngutip qaul ulama, pendapat para ulama. Tahlili itu membandingkan, bahkan merefer ayat-ayat yang yang kalau kita jadi kan gini, aturan maudhu'i itu kan temanya temanya yang harus sama. Kalau tahlili itu tidak ada aturan temanya harus sama, tetapi kandungan maknanya bisa dibuat narasi. Itu. Jadi kalau maudhu'i agak strict, temanya harus sama. Tapi kalau tahlili tidak ada aturan temanya harus sama. Jadi tahlili itu lebih bebas. Hanya tahlili itu ada konsekuensinya, tiap bagian harus dijelaskan. Ya, tiap bagian harus dijelaskan. Itulah sebabnya saya tadi tampilkan mana? Mana ya? Ah, ini. Nih. Ya, ini kan terjemah berkata. Terjemah berkata, sorry, belum muncul. Terjemah berkata, ini pintu masuk tahlili. Ya ayyuha alladzina amanu ittaqu Allaha wal tanjur. Nah, ini perkata. Ini pintu masuk tahlili. Tahlili dimulai dari sini. So, kalau kita lihat buku-buku tafsir ahkam, ya tafsir ayat ahkam, pembahasannya ma'nal mufradat dulu. Ya, ma'nal mufradat dulu. Jadi kalau kita melihat dari sini, kapan ini atau di posisi mana ini menjadi masuk ke investasi? Ini aja nih, sampai sini nih. Sampai ligon, udah segini. Setelah itu kita lakukan perluasan makna. Alah, watakullahnya enggak, tidak harus di itu ya. Nah ini nih, investasi itu ini nih. Maqaddamat ligon. Ya, gunakanlah teorem al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi kalau dengan artikel yang kemarin ditambah dengan Pak Kasdi yang barusan itu, berarti kita udah punya dua ya. Udah punya dua sumber yang merefer ayat ini sebagai ayat investasi. Tetapi dua-duanya melakukan perluasan makna. Jadi kesimpulannya tidak ada ayat khusus tentang investasi itu. Yang ada adalah tafsir perluasan makna. Clear? Halo? Ya, baik, Prof. Oke. Makasih, Nizar. Yang lain? Cukup lah ya. Lumayan capek. Ngegeluyung ternyata tadi, wah berapa tuh? Sejam lebih ya. Nanti kita lihat lah. Kalau rekamannya sejam sekian. Ya. Belum tadi yang nggak direkam. Oke, kalau cukup, mari kita tutup. Benar nih, nggak ada lagi pertanyaan. Barusan Nizar kelas apa? Kelas B ya? Betul, Prof, dari kelas B. Sekarang kelas A, ada yang mau bertanya? Sekarang kan jadwalnya kelas A. Kelas B kan tadi. Nggak ada. Kelas C? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Muhammad siapa nih? Ainus Syahid. Oh, enggak. Ya, oke. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Mari sama-sama ya, sama-sama, nggak usah rame ya, bersenandung aja lah doa ya, bersenandung doa, melantunkan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi bisabilil haq, nasrun minallah wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.